Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi minal bid'ah wa minan nar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam melalui lisan terucap lafal alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha suci. Melalui mimbar khutbah Jumat ini saya mengajak khususnya kepada diri kami pribadi wal'am dan umumnya kepada kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Walaupun sudah 10 hari kita ditinggalkan bulan suci Ramadan, namun demikian tetaplah kita semangat dan tetap berdoa mengharap semoga kedepannya kita dengan izin Allah untuk dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan tahun berikutnya dan senantiasa istiqomah berada di sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah, a'azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat siang hari ini, izinkan kami selaku khatib menyampaikan sedikit nasihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, terkait materi khutbah Jumat dengan judul mengharap surga dengan mengamalkan 3 amalan di bulan Syawal. Nah,
mengharap surga dengan mengamalkan 3 amalan di bulan Syawal. Nah, Ibn Fiddin A'azakumullah, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang surga tersebut disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sama dengan ayat lain yang terdapat dalam Quran surah Al-Hadid ayat 21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha ka'ardis samai wal ardh. Berlomba-lombalah kalian kepada mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ibn Fiddin A'azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam ayat lain yang menggambarkan tentang keindahan hamparan surga, permadaninya. Terdapat dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 54, batainuha min istabraq, di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra. Ibn Fiddin A'azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullaha al-jannata fas'aluhul firdausa, fa innahu a'lal jannati wa awsatul jannati wa minhu tafajjarul anharul jannah wa saqfuha 'arsyul rahman." Ibadah Fiddin A'azakumullah, apabila kalian memohon kepada Allah Jalla wa'ala, maka mintalah kepada Allah Jalla wa'ala surga Firdaus, karena sesungguhnya surga Firdaus adalah bagian yang paling tinggi dari surga dan sekaligus pertengahannya. Darinya mengalir sungai-sungai, dan atap surga adalah arsy Allah Jalla wa'ala yang maha pemurah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ibn Fiddin A'azakumullah, 3 amalan yang diamalkan pada bulan Syawal sehingga menjadikan seorang hamba berharap mendapatkan surga Allah, yakni yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yakni orang-orang yang menafkahkan hartanya fis sarra'i wad dharra, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, yakni dalam keadaan susah, dan dalam keadaan makmur,
dalam keadaan suka dan dalam keadaan duka, dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan sakit. Dengan kata lain, mereka rajin berinfak dalam semua situasi dan kondisi. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain, Allah Jalla wa Ala berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara sembunyi dan terang-terangan. Quran surah Al-Baqarah ayat 274. Ibadah fiddin a'azakumullah. Makna yang dimaksud ialah bahwa mereka tidak kendor dan lupa oleh suatu urusan yang dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka membelanjakan harta untuk keridhaan Allah Jalla wa'ala, serta berbuat baik kepada sesamanya dari kalangan kaum kerabatnya dan orang-orang lain dengan berbagai macam kebajikan. Yang kedua, ikhwan fillah azakumullah, yang mengantarkan seorang hamba meraih surganya, wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Dengan kata lain, apabila mereka mengalami emosi, maka mereka menahannya, yakni memadamkannya dan tidak mengeluarkannya. Selain itu, mereka memaafkan orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Ibn azakumullah. Yang ketiga, untuk mengantarkan seorang hamba dalam bulan Syawal ini meraih surganya, wal'afina 'anin nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Yakni selain menahan diri, tidak melampiaskan kemarahannya, mereka juga memaafkan orang yang telah berbuat aniaya terhadap dirinya, sehingga tidak suatu ada perasaan tidak enak, unek-unek dan lain sebagainya yang ada dalam hati mereka terhadap orang tersebut. Hal ini merupakan akhlak yang paling sempurna, karena itulah dalam akhir ayat ini disebutkan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikhril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ifani fiddina azakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Orang yang paling cerdas, berkali-kali kita nasihatkan dan kita ingatkan selalu khatib. Orang yang paling cerdas, adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan orang yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Kematian jamaah akan menjumpai kita dimanapun kita berada. Walaupun kita berada dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, tatkala jatah umur yang telah ditentukan tersebut telah habis,
maka itulah ajalnya yang tidak mungkin kita lari darinya. Mari kita heningkan hati sejenak untuk bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga kita dimatikan dalam kondisi husnul khatimah. Wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.